Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tarik Parafa dari Prodi Bisnis Digital 2022C. Apa sih itu tanaman hias? Menurut kalian pasti tanaman hias itu yang ada di depan rumah, mawar, melati, ya betul. Tapi tanaman hias sendiri banyak jenisnya, terutama spesifik pada jenis-jenis tertentu. Salah satunya Sansevieria. Nah, apa sih Sansevieria itu sendiri? Sansevieria merupakan salah satu jenis tanaman hias yang lebih dikenal di Indonesia sebagai lidah mertua, dengan ciri-ciri yakni memiliki duri yang tajam, berdaun panjang, ada yang tipis maupun tebal. Nah, untuk jenis Sansevieria sendiri sangatlah banyak, puluhan bahkan ratusan. Nah, untuk penamaannya sendiri seperti apa sih? Untuk penamaan sendiri sebenarnya ada beberapa tipe. Yang pertama dari asal ditemukan atau nama sang penemu. Sedangkan untuk masa sekarang ini penamaan Sansevieria ini bisa dilakukan oleh sang penemu sendiri atau lebih dikenal sebagai breeder, pesilang dari dua jenis tanaman. Karena ada metode yang namanya persilangan antara dua jenis. Nah, pasti dari kalian belum banyak mengetahui jenis-jenis Sansevieria sendiri. Mungkin yang pernah kalian dengar seperti janda bolong atau bonsai atau kaktus, itu juga merupakan salah satu tanaman hias, jenis-jenis yang memang sudah pernah ada dan viral di masanya. Tapi kalian jangan lupakan ada yang namanya Sansevieria, di mana dia juga merupakan salah satu jenis yang populer di masanya, bahkan hingga ratusan juta. Nah, yang di hadapan kalian saat ini adalah Pinguicula long atau Pinguicula yang pernah terjual sampai dengan 350 juta. Pasti banyak dari kalian yang belum percaya karena memang belum mengetahui pasar atau market hobi Sansevieria di Indonesia sendiri, bahkan sampai ke mancanegara. Seperti ini contohnya. Tanaman Sansevieria yang dikenal juga dengan lidah mertua yang memiliki harga fantastis. Coba tebak berapa nih harganya, Bro? Kalau kayak gini mungkin 1 juta 2 juta? 1 juta 2 juta salah. Kamu mau tahu nggak berapa harganya? 350 juta rupiah. Pasti pemirsa di rumah penasaran ya seperti apa ini bunga yang mahal sekali. Sepertinya di era ini bunga lebih banyak diminati aja. Ketua Panitia Kontes Latber Lutfi menuturkan, dari ratusan tanaman dalam lomba ini, ada tanaman Sansevieria seharga 350 juta rupiah milik seorang kolektor asal Surabaya bernama Sempot Didik Purnomo. Tanaman Sansevieria dibanderol mahal karena memiliki corak warna yang dinilai langka. Nah, itu tadi merupakan salah satu cuplikan di mana Trans TV sendiri pernah meliput di salah satu kontes di Surabaya, tepatnya di tanggal 1 November tahun 2020. Pasti dari kalian belum banyak yang tahu beberapa jenis yang spesifik banget ada di luar negeri, tapi kini sudah berkembang banyak, khususnya di Indonesia. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama yakni ada Sansevieria rorida variegata. Memiliki ciri-ciri berdaun cukup tebal, tajam, dan memiliki susunan daun yang cukup rapi antara kanan dan kiri, satu maupun ke tumpuk yang lain. Nah, yang satu ini merupakan hybrid manja, dan jenis ini juga sedang naik daun di kalangan komunitas maupun pencinta tanaman hias Sansevieria, khususnya di dalam negeri. Nah, untuk yang satu ini merupakan Sansevieria banana, pertumbuhannya sangat lama dan harganya cenderung cukup mahal, berkisar di puluhan juta rupiah. Bagaimana tidak, jenis ini sangat diminati di pasar lokal maupun internasional, khususnya Thailand yang sedang gempar mencari jenis ini karena sangat langka dan pertumbuhan yang sangat lama. Dan masih banyak lagi jenis-jenis yang akan kita perlihatkan.
Aku kasih contoh salah satu jenis yang paling lama berkembang biak tapi harganya paling stabil. Apa itu? Sansevieria pinguicula Dagger. Kenapa salah satu jenis Sansevieria ini bisa mahal? Ya jelas, kalau rata-rata Sansevieria itu perkembangbiakannya dari mulai stolon hingga menjadi sebesar ini mungkin hanya 3-6 bulan. Tapi khusus jenis ini mungkin nggak bisa sampai 1-2 tahun. Bahkan sebesar ini di sini saja sudah 2,5 tahun. Jadi paham kan kenapa Sansevieria jenis pinguicula Dagger ini harganya paling stabil? Mungkin kalau sebesar ini dan memiliki kualitas var seperti ini di range harga sekitar 5-7 juta. Percaya? Nah, kalau tadi udah salah satu jenis yang perkembangbiakannya sangat lama dan harganya stabil, kali ini adalah salah satu contoh kita membeli barang di teman komunitas dengan metode lakban manual atau seperti yang ada di gambar ini, atau bisa juga memakai kardus kalau banyak barangnya ya. Halo semua, kalau yang kemarin kita udah ada di greenhouse yang ada di atas rumah, kali ini kita ada di greenhouse yang lain. Apa bedanya? Ya nggak beda-beda banget sih sebenarnya. Cuman kalau yang di rumah kita lebih koleksi yang memang sudah kita tata. Kalau yang di sini lebih ke promotion juga ada, yang murah juga ada, bahan juga ada. Apa itu? Kita cari tahu nanti. Halo teman-teman semua, kalau kemarin aku udah jelasin salah satu jenis termahal dan pertumbuhannya paling lama yakni Pinguicula Dagger. Kali ini admin mau kasih tahu kalian jenis lain yang daunnya 180 derajat berbeda. Tidak tebal dan tidak pendek, tentunya juga tidak tajam. Apa itu? Sansevieria silveros. Daunnya lebih condong tipis. Variegatanya striata, banyak dan lapis. Tapi tidak tajam sama sekali. Ini cocok banget buat kalian yang hobi Sansevieria tapi nggak mau ribet dan safety-nya tinggi. Alias kalau kalian punya anak, ini nggak akan melukai anak kalian, tapi daunnya akan rusak kalau tersenggol. Untuk jenis ini sendiri mungkin range harganya bisa di sekitar 1,5 sampai 3,5 juta. Bisa lebih juga bisa kurang, tergantung jenis, ukuran dan kualitas variegatanya yang pasti. Sekian, kita lanjut selanjutnya. Nah, ini merupakan salah satu brand tanaman hias yang bernama Cactiflora yang berada di wilayah Surabaya, di mana Cactiflora sendiri sudah ada dan berdiri sejak tahun 2019. Awal mula brand ini didirikan yakni adalah memposting tentang jual beli kaktus. Karena itu dinamakan Cactiflora. Nah, seiring berjalannya waktu, eksistensi kaktus semakin rendah. Oleh karena itu, brand Cactiflora banting setir, yakni lebih fokus kepada pemasaran tanaman hias Sansevieria. Sedangkan jenis Sansevieria sendiri sangatlah banyak, dan sistem yang pertama digunakan yakni adalah jual beli dan sistem lelang di Facebook, seperti contoh berikut. Salah satu jenis yang ditawarkan yakni adalah Sansevieria rorida dengan minimum bid berkisar 50 dan open bid 50. Jadi berlaku kelipatan sampai waktu yang ditentukan sudah habis. Sekali mengupload lelang bisa 4 sampai 8 tanaman, bisa kurang juga bisa lebih, tergantung dari masing-masing pemilik brand yang ingin menawarkan barangnya. Dan di sini salah satu brand Cactiflora menawarkan 6 barang untuk dilelang di akunnya. Dan brand Cactiflora sendiri sering mengikuti kontes seperti contoh di Tangerang, di Solo, di Wonosobo, Sidoarjo, Gresik maupun Jakarta. Nah, untuk sistem postingan sendiri biasanya dikomen oleh customer yang
memiliki minat lebih terhadap produk dari Kaktiflora. Seperti contoh berikut, lebih sering menggunakan kata cek atau inbox untuk nantinya dilanjutkan melalui messenger. Nah, Kaktiflora juga mendirikan akun di platform Instagram, yakni kakti_flora29, di mana berisi tentang postingan penjualan, juga memberikan reels edukasi tentang tanaman, bagaimana tanaman itu diperkembangbiakkan maupun diusahakan, yakni dari sisi bisnisnya sendiri tanaman ini sangatlah menguntungkan. Bagaimana tidak, jika kita memiliki modal 1 juta saja, kita membeli 2 atau 3 tanaman, lalu kita kembang biakkan dengan dimatikan pupus atasnya agar tumbuh anak dari akar, atau lebih sering kita sebut stolon. Nah, untuk stolonnya sendiri nanti akan menjadi anak dari masing-masing jenis Sansevieria. Sedangkan untuk penulisan caption sendiri, brand Kaktiflora ini lebih sering menekankan pada edukasi, juga bagaimana market value dari masing-masing tanaman. Nah, ini juga pernah mengikuti kontes di Bandung. Selain itu juga Kaktiflora sering mampir ke greenhouse dari teman-teman komunitas yang ada di masing-masing daerah maupun kota. Nah, ini merupakan salah satu foto bersejarah di mana para kolektor-kolektor berkumpul di salah satu kontes di Tangerang. Konten-kontennya juga berisi seperti pemaparan komposisi pupuk, dan sisanya adalah postingan-postingan dari tanaman-tanaman produk Kaktiflora. Dan ini adalah macam-macam customer review dari yang sudah pernah membeli produk-produk Kaktiflora. Dan ini adalah dokumentasi dari barang yang kita bawa maupun kita beli dari dalam ke luar kota, contohnya dari Surabaya ke Jakarta. Dan ada beberapa dokumentasi saat kita mengikuti kontes serta menjuarai beberapa kontes tersebut. Tidak lupa untuk saling menjaga relasi bersama komunitas-komunitas yang ada di seluruh Indonesia. Ini adalah beberapa contohnya. Nah, itu tadi adalah pemaparan dari salah satu brand tanaman hias Kaktiflora yang ada di Surabaya, guys. Jadi untuk kalian gak usah takut investasi ke tanaman hias khususnya ya, guys. Karena kalau kita sudah bisa belajar tentang market dan pasarnya, kita akan lebih banyak tahu bahwa sisi bisnisnya sangatlah besar dan dapat berpotensi untuk menjangkau pasar luar negeri ya, guys. So, tunggu apa lagi? Mari budayakan segala jenis tanaman hias. Selain mengurangi polusi, juga menambah sisi bisnis kita, guys. Dadah. Oh iya, terakhir ini adalah beberapa koleksi tanaman hias dari Kaktiflora. Check it out.